saya Adi Paseri. Secara khusus dalam pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang eskatologi. Saya yakin bahwa teman-teman semua sudah memahaminya, sudah mengerti, dan saya percaya bahwa mata kuliah ini walaupun mungkin saudara ketika mempelajarinya ada kesulitan, tetapi paling tidak dari awal kita akan sama-sama belajar. Shalom, mahasiswa sekalian. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita tentang eskatologi, saya rindu mahasiswa dapat memberikan pendapat saudara tentang pengertian saudara tentang apa itu eskatologi melalui link Padlet yang akan saya berikan kepada saudara dengan waktu 1 menit dihitung mulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang telah berpartisipasi, memberikan pemahaman, memberikan pengertian tentang apa itu eskatologi. Dan sekarang mari kita melanjutkan perkuliahan kita, lanjutkan materi kita tentang apa itu eskatologi. Eskatologi adalah bagian dari teologi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudari Bethesda, sistematika yang membicarakan tentang penyataan Allah yang mengenai akhir zaman dan mengenai hal-hal yang terjadi pada manusia sesudah meninggal dunia. Jadi kita harus tahu bahwa sesudah kita mati kita akan kemana. Istilah eskatologi berasal dari kata eskata atau ta eskata yang berarti hal-hal yang terakhir. Sedangkan logos berarti subjek atau ajaran. Dengan demikian eskatologi berarti doktrin atau ajaran tentang zaman akhir atau hari-hari terakhir dan hari-hari terakhir. Jadi artinya bahwa sesuatu yang kita pelajari malam hari ini tidak saja hanya bicara tentang sekarang, tetapi kita akan bicara tentang sesuatu yang akan terjadi sesudah kita mati. Kira-kira kita akan kemana? Oleh karena itu sebagai mahasiswa teologi kita harus punya satu kepastian bahwa sesudah kita mati kemana kita akan pergi. Kita juga coba mempelajari tentang ruang lingkup daripada eskatologi. Eskatologi individual. Ketika kita bicara tentang hal ini, kita bicara tentang kematian, hakikat dan makna kematian bagi manusia. Keadaan antara apa yang terjadi setelah kematian, sebelum kebangkitan, baik surga, neraka, atau tempat penantian. Yang berikut adalah kebangkitan tubuh, janji kebangkitan orang percaya dan nasib orang yang tidak percaya. Penghakiman pribadi, konsekuensi kekal atas iman dan perbuatan. Jadi kalau kita bicara tentang eskatologi dalam ruang itu berkaitan dengan eskatologi individu, maka kita harus tahu. Maka tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya kalau kita mati kemana kita akan pergi? Apakah kita akan seperti kata orang lain kalau dia mati rohnya melayang-layang, atau ada tujuan yang dia tuju? Ruang lingkup eskatologi dari sisi eskatologi universal. Kita bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengharapan akan Kristus datang kembali. Yang kedua, kebangkitan umum. Semua orang yang dibangkitkan untuk menerima penghakiman. Dan penghakiman terakhir, pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Keadaan akhir, surga baru dan bumi baru, atau neraka sebagai pemisahan kekal dari Allah. Jadi ketika kita bicara tentang eskatologi yang universal, maka kita akan bicara tentang yang pertama, kita bicara tentang kedatangan Kristus, kita juga bicara tentang kebangkitan umum, kita juga bicara tentang penghakiman terakhir, dan kita juga bicara tentang keadaan akhir, baik surga baru dan bumi baru, atau neraka sebagai pemisahan kekal dari Allah. Kemudian yang ketiga,
ruang lingkup eskatologi berkaitan dengan eskatologi gereja. Pertama tentang tanda-tanda zaman, peperangan, bencana penganiayaan dan perkembangan Injil. Peran gereja berkaitan dengan panggilan untuk berjaga-jaga, bersaksi dan juga hidup kudus, dan kerajaan Allah. Dimensi ini akan terjadi dalam kehidupan kita secara khusus dalam masa-masa penantian. Kemudian ketika kita bicara tentang eskatologi kristologis, maka kita juga akan bicara tentang Kristus sebagai pusat sejarah, karya penebusannya, mengarahkan kepada penggenapan akhir, bahkan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Dasar pengharapan eskatologis bahkan juga Kristus sebagai hakim dan raja yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mari silakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Apakah orang yang percaya kepada Tuhan ketika dia mati, apakah dia harus melalui proses penghakiman? Bagaimana dengan orang yang berdosa? Ya. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya, memang seringkali kita dengar istilah ini ketika ada orang meninggal, kemudian ada yang pernyataan begini, kita bersyukur karena hari ini dia sudah bersama dengan Bapa di sorga. Atau kalau dia pernyataan itu, hari ini dia mati, hari ini dia bersama dengan Bapa di sorga. Tetapi kita berkata bahwa kita sedang masuk dalam masa, harus masuk dalam masa penantian. Artinya bahwa kita akan semua akan melewati proses itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara instan. Maka 2 Korintus pasal yang ke 1 Korintus 5 ya, ayat 10. Kita semua akan menanti bahkan akan menerima apa yang menjadi hak kita. Yang baik melakukan kebaikan, dia akan terima yang baik. Dan yang jahat dia akan melakukan, yang hidup dalam kejahatan dia akan menerima yang sesuai dengan perbuatannya. Artinya bahwa setiap orang akan melalui proses itu. Bisa diterima? Ada lagi yang lain? Saudara, setelah saudara mengikuti materi tentang eskatologi yang saya sampaikan tadi, maka tentunya saudara punya pemahaman yang baru. Oleh karena itu, silakan sampaikan pandangan saudara, pemahaman saudara tentang apa itu eskatologi melalui link Padlet yang saya berikan kepada saudara dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, saudara berdasarkan materi ini, tentunya akan ada tugas yang saya berikan kepada saudara dan saya harap bahwa saudara bisa mengerjakannya. Tuliskan ringkasan mengenai konsep dasar eskatologi sepanjang 100 sampai 150 kata berdasarkan materi dan pemahaman pribadi saudara. Dalam tugas yang diberikan kepada saudara yang perhatikan bahwa ada batas waktu. Ya. Jadi Rabu tanggal 5 Agustus terakhir pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi artinya bahwa sudah lewat batas waktu itu, maka nilai saudara juga akan terpotong. Formatnya kita menggunakan konten text document dengan ukuran 12 dan spasinya adalah 1,5. Ya, file dapat disimpan dalam format PDF kalau jika saudara menggunakan itu, dan sertakan nama lengkap dan NIM. Jangan sampai saudara menulis nama orang lain atau NIM orang lain. Karena itu semua mahasiswa wajib untuk bisa memperhatikan. Saya pikir ini bagian dari perkuliahan kita hari ini. Saya berharap bahwa materi ini akan menjadi berkat buat saudara dan saudara dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan saudara. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan
selanjutnya. Terima kasih.